Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala sabili arsad wa fi tariqah wal inayah. Wassalatu wassalamu ala man nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurin izzati wa fi sarri sarran wa fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahu alazim. Sehat Bu? Lama tidak ketemu? Diperbaiki dulu. Ibu-ibu yang berbahagia, kesehatan jasmani itu penting, tapi yang paling terpenting adalah kesehatan rohaniah. Kesehatan jasmani bisa didapat daripada kita menjaga tubuh kita, mengikuti aturan waktu makan, tidur, ditambah dengan plusnya menambah daya tahan tubuh dengan memasukkan imun atau vitamin di dalam tubuh kita. Tetapi kita jarang sekali untuk menvitaminkan rohaniah kita. Jarang sekali kita untuk belajar bagaimana caranya untuk menyehatkan rohaniah kita. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menyehatkan rohaniah kita. Itulah yang bisa merubah akhlak kita menjadi semata-matanya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Semoga nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu sehat jasmani, semoga pun Allah meridhoi, memberkahi, sehingga kita bisa mencapai kesehatan rohani. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini kita puji Allah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita awali kajian kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
memulai pengajian kita dan pertemuan kita yang telah lama tidak bertemu, ya Bu. Hari ini pertemuan kita pada saat ini insya Allah kita akan mengkaji yang tersirat bukan yang tersurat. Dari yang tersurat kita kaji bagaimana menjadi tersirat supaya teraplikasikan dalam hidup. Bagaimana cara untuk menghindar atau tidak terkena daripada virus corona. Bu, virus corona ini azab atau bukan? Virus corona ini adalah azab. Makanya bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Lihat, virus corona bukan bertambah kurang tapi bertambah banyak. Indonesia 6 bulan berjalan di Indonesia virus corona sudah mencapai 200.000 lebih dalam 6 bulan ke belakang. Makanya ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah diwacanakan, sudah diwanti-wantikan oleh Rasulullah SAW. Kalau pingin selamat dunia akhirat, gunakan 2 kata Rasul, Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena ketika kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis, maka kita terselamatkan. Yang jadi masalah, kita kebanyakan belajar Al-Quran yang tersurat, bukan yang tersirat. Betul? Kalau sudah belajar Al-Quran baru tahu ilmu tajwid saja sudah sombong setengah mati. Tapi ketika dikaji ke dalam bagaimana ilmu tajwid itu terjadi, bagaimana ilmu tajwid itu dihadirkan. Coba Bu, kenapa sih nun mati ketemu ba? Hukumnya iklab, merubah bunyi nun menjadi mim. Kan aneh kan? Kenapa? Hurufnya cuma satu, iklab itu ba. Kenapa bila nun mati ketemu ba, merubah bunyi nun menjadi mim? Tersuratnya kita kaji cuma seperti itu. Hukum iklab, merubah bunyi nun menjadi mim. Hurufnya cuma satu, yaitu ba. Begitu saja kita kajinya, betul? Tidak pernah kita bertanya kenapa hurufnya cuma satu, kenapa bila nun mati ketemu ba merubah bunyi nun menjadi mim. Nun itu apa? Nun itu nun, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya Allah. Bagaimana untuk mendapati cahaya Allah? Harus mim, memasukkan mim ke dalam diri kita. Apa itu mim? Ma'rifatullah. Begitu. Ba adalah kiblatullah. Wajar kita sholat masuk kunci yang hilang. Betul Bu? Bu? Karena kita tidak pernah mengkaji sampai ke sana. Tapi kita merasa sudah khusyuk. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, masalah corona itu diambil dari ayat suci Al-Quran. Nama virusnya corona. Bagaimana bunyi ayatnya? Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada ayatnya. Di mana ayatnya? Di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayatnya pun ke-33.
Surah apa, Bu? Surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayatnya ke-33. Tapi ketika kita membaca, karena kita tidak mengkaji ke dalamnya, kita hanya mengkaji tersuratnya, maka cerita di situ cerita kepada istri Nabi, Pak Ustadz. Tidak pernah kita kaji mendalam. Hati-hati. Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran ayat 26 bahwasanya Al-Quran itu banyak kalimat mutasyabihat yang tidak bisa dimengerti hanya dibaca saja. Apa kata Allah dalam firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayat riba matalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Al-Quran itu bahasanya perumpamaan. Allah tidak segan-segan menciptakan perumpamaan di dalam Al-Quran. Salah satu contoh dengan diciptakan seekor nyamuk. Artinya apa? Tidak hanya nyamuk saja menjadi perumpamaan di sini, banyak sekali. Maka Allah sampaikan kembali, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang ngerti perumpamaan itu dapat petunjuk, yang tidak mengerti bisa tersesat. Itu wanti-wanti Allah. Maka kita baca di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33 ini, bunyi ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyuti kunna. Apa, Bu? Apa ayatnya? Wa qarna fi buyuti kunna. Nama virusnya apa, Bu? Corona. Bunyi ayatnya waqar. Dengan adanya virus corona ini, ibu diperintahkan supaya banyak di mana, Bu? Bu, dengan adanya virus corona ini, ibu diperintahkan banyak di mana? Di dalam. Kita buka Al-Quran tadi. Yang ada aplikasi Al-Quran silakan buka. Yang ada Al-Quran terjemah silakan buka. Waqarna fi buyutikunna. Apa artinya? Waqarna fi buyutikunna. Diamlah kamu di dalam rumahmu. Betul? Sama? Sama? Ibu diperintahkan oleh pemerintah banyak diam? Diperintahkan oleh Allah, tinggallah kamu di dalam rumahmu. Untuk apa? Kalau kita baca ayat ini terus sampai habis, untuk agar manusia yang tinggal di rumah itu diampuni dosa-dosanya. Itu bunyi ayatnya. Kenapa kita tinggal di dalam rumah? Untuk apa? Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Agar kita diampuni dosa kita. Pertanyaannya, apakah dengan virus corona ini yang kita banyak tinggal di dalam rumah, kita diampuni dosa-dosa kita? Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz, sejak kami tinggal di dalam rumah, kami jarang untuk kumpul di warung-warung ngerumpi, Pak Ustaz. Berarti kami banyak tinggal di rumah, diampuni dosa kami ya Pak Ustaz? Belum tentu, Ibu. Ibu tidak pergi ngerumpi di warung, tapi ibu tinggal di rumah, ibu ngerumpi di WA. Hah? Kalau ngerumpi di warung cuma 5 orang. Ngerumpi di WA, diampuni dosanya enggak?
Berarti berlawanan kejadian dengan Al-Quran. Adanya virus corona, kita banyak diam tinggal di dalam rumah. Jangankan hanya untuk aktivitas sehari, aktivitas ibadah saja, betul? Bu? Di dalam rumah, betul? Apalagi Jakarta sekarang balik kembali. Masjid-masjid tutup kembali. Masjid Agung tutup. Cuman masjid-masjid yang terbuka adalah yang ada di suatu tempat yang tidak masuk dari masyarakat luas, atau cuman dimasuki oleh masyarakat tempatan. Itu yang terbuka. Lihat, beberapa bulan yang lalu tidak ibadah di masjid. Bahkan ibu yang berbahagia, Mekah saja yang mempunyai kiblatullah yang dinamakan Ka'bah saat itu pun ikut-ikutan. Tuh, betul? Ibu yang berbahagia, sekarang new normal. Dan mungkin balik lagi, wallahu a'lam, untuk new normal. Penyampaian new normal ini sudah saya sampaikan sebelum waktu bulan puasa, yang saya memberikan tausiah di bulan puasa di Masjid Raya Magatsari Jambi yang diudarakan oleh Radio Manggis. Saat itu saya sudah menyampaikan untuk new normal, walaupun pemerintah belum menghadirkan new normal. Kenapa bisa mengetahui? Karena Al-Quran yang mengajarkan. Sekarang saya mau tanya, Bu, siapa yang sanggup untuk tinggal di rumah terus? Siapa yang sanggup untuk tinggal di dalam rumah terus? Yang PNS saja, yang duitnya tinggal di rumah, orangnya duitnya ngalir terus pun gak sanggup terus-terusan di dalam rumah, betul? Yang pengusaha saja yang banyak duitnya pun tak sanggup terus-terusan di dalam rumah. Bagaimana orang yang hari-harinya cari duit dengan megang cangkul? Akhirnya apa yang terjadi? Tak sanggup seorang suami untuk berdiam tinggal di dalam rumah, melihat anak istrinya merintih, kelaparan dan lain sebagainya. Mau tidak mau, suka tidak suka, suami siap pasang badan untuk menempuh keluar rumah, mencari nafkah, bertempur dengan keadaan virus corona di mana-mana. Betul, Bu? Jadi ibu yang berbahagia, virus corona dengan kelaparan, Bu, dua hal yang berbeda tapi sangat tipis. Betul, Bu? Betul lah, Bu? Kalau virus corona, orang kena virus corona di karantina berapa hari, Bu? 14 hari. Insya Allah setelah karantina 14 hari bisa sembuh, ya Bu? Kalau virus kelaparan berapa hari Ibu sanggup? Bu, berapa hari Ibu sanggup? Makanya para suami tidak sanggup dia melihat anak istrinya kelaparan, tidak sanggup dia di dalam rumah, keluar rumah. Kalau begitu, Al-Quran ceritanya tinggal di dalam rumah, kok berbeda dengan apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari? Tanya Quran, bagaimana caranya ya Allah? Ketika kita berpegang pada Al-Quran, Allah menyampaikan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah, kalau tidak salah surah Al-Baqarah ayat 120 ke atas. Di situ Allah menerangkan
Siapa yang masuk ke dalam rumahku pasti aman. Bu, siapa yang masuk ke dalam rumahku pasti aman. Rumah di sini, rumah Allah diceritakan adalah Ka'bah atau pelataran Ka'bah. Betul? Betul, Bu? Janji Allah, siapa yang masuk ke dalam rumahku pasti aman. Nyatanya Ka'bah dan pelataran Ka'bah ditutup. Berarti aman gak? Aman gak? Berarti bertolak belakang dengan janji Allah. Kata Allah, siapa yang masuk ke dalam rumahku pasti aman. Kenyataan di kehidupan tidak aman. Timbulkan pertanyaan, oh ya Allah, yang mana maksud engkau ini ya Allah? Begitu. Berarti timbulkan pertanyaan, oh ya Allah, apa maksud engkau ini ya Allah? Rumah yang mana ya Allah yang membuat diriku aman? Ka'bah dikatakan kiblatullah ataupun rumah Allah, tapi nyatanya tidak aman. Berarti kita timbulkan pertanyaan. Dua yang kita pakai. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Kalau kita belum ngerti tentang Al-Quran lebih mendalam, tanyakan pada hadis. Oh ya Rasulullah, yang mana yang dimaksudkan rumah Allah itu? Maka Rasul menjawab melewati hadisnya. Apa kata Rasul? Qalbun mu'min baitullah. Betul? Betul? Pernah dengar seperti itu? Qalbun mu'min baitullah. Rumah yang sebenar-benarnya rumah Allah adalah ada di dalam tiap-tiap qalbunya orang yang beriman. Artinya, pertama, kalau kita ingin selamat dari virus corona, masuk ke dalam diri kita sendiri, belajar tauhid mendalam, cari rumah Allah yang ada di dalam diri kita. Qalbun mu'min baitullah, artinya sebenar-benarnya rumah Allah ada di dalam qalbunya tiap-tiap orang yang beriman. Itu sebenar-benarnya rumah Allah. Kenapa Ka'bah tertutup? Belum aman. Karena rumah Allah yang Ka'bah itu masih buatan manusia. Betul? Masih buatan manusia. Siapa yang buat? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Selama yang buat adalah manusia, masih belum aman. Tapi qalbun mu'min baitullah, rumah sebenar-benarnya rumah Allah yang dalam qalbu tiap orang beriman, tidak tersentuhkan sedikitpun oleh makhluk Allah. Yang buat adalah Allah itu sendiri. Makanya dalam itu Bu, pemahaman di atas kubah masjid ada bulan dan bintang itu sangat dalam sekali. Tapi kita yang cetek ilmunya merasa tinggi, merubah bulan dan bintang menjadi tulisan Allah. Mekah saja tidak berani merubah. Mekah saja tidak berani merubah. Bulan bintang tetap bulan bintang. Kalau ingin hadirkan tulisan Allah, membuat satu lagi gitu. Tapi kita orang Indonesia sok-sokan. Inilah kita punya penyakit sok tahu. Masih ingat dengan sok tahu Bu? Masih? Janganlah menjadi orang yang sok tahu. Kalau kita sudah menjadi orang yang sok tahu, maka kita sulit dikasih tahu. Kenapa sulit dikasih tahu? Karena kita merasa tahu. Karena kita sok tahu. Kalau kita sudah sok tahu karena merasa tahu, akibatnya kita tidak tahu kalau diri kita itu tidak tahu.
Betul? Jadi langkah pertama, bagaimana mencegah virus corona itu hadir pada diri kita? Satu, kuatkan tauhid, kaji ke dalam diri kita. Tapi ibu yang berbahagia, hati-hati, ya bu, 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 bu. Yang pertama apa? Kaji ke dalam diri, timbulkan tauhid. Paling tidaknya ibu belajarlah mengoreksi diri, ya bu, bu. Paling tidaknya introspeksi diri. Ayo kita kaji lagi tentang corona ya. Tanya Quran, kenapa Quran? Kenapa Allah kok begitu? Ya, kata Allah, kata Quran, buka aku, kata Quran. Cari di dalam ayat-ayat Allah itu yang menerangkan itu. Maka bukalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 176 menerangkan bahwasanya manusia itu lebih buruk daripada binatang ternak. Di dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahkan manusia itu seperti anjing. Di dalam surah Al-A'raf ayat 166 kata Allah, kamu semua yang tidak mau mengkaji dan mempelajari, kami jadikan kamu semua kera-kera yang hina. Tapi kita yang mengkaji secara tersirat, melihat tubuh kita yang elok daripada makhluk-makhluk lain, karena kita mengkaji cuma satu ayat, itu pun tidak diteruskan. Kita sombong, kita bangga menyatakan diri kita adalah makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah. Betul ibu, ayatnya ada, tapi kita tidak mengkaji ke dalam terus. Apa ayatnya? Ada di dalam surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita belajar cuma sampai di situ. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa daripada makhluk-makhluk lain. Allah menciptakan manusia dengan yang paling sempurna. Tapi tak pernah kita mengkaji ayatnya. Terus, bu, setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, apa bu? Apa? Masih ada nggak hafal? Summa radadnahu asfala safilin. Apa artinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah dijadikan kita ini makhluk yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain, maka kita sendiri, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Mereka sendiri yang merubah ciptaanku yang paling sempurna, membuat mereka sendiri menjadi makhluk yang paling rendahnya daripada makhluk-makhluk lain. Jangan bangga bu kita dengan paras yang cantik. Mohon maaf, makhluk-makhluk lain melihat bukan daripada bentuk wajah kita, tapi dia melihat daripada sikap dan sifat kita ke dalam. Bila sifat kita buruk, maka yang muncul dalam pandangan makhluk-makhluk lain bukan berwajahkan manusia. Makanya kata Rasul, akhir zaman Ka'bah akan ditawafkan oleh para binatang. Tapi pikiran kita, oh kakek kerbau tawaf, sapi tawaf, harimau tawaf. Bukan. Tapi yang tawaf badannya manusia, tapi berkepala binatang. Sifatnya binatang.
Bahkan di dalam ayat lain ada dikatakan manusia itu seperti babi. Mohon maaf, kita harus kenceng ceritanya ini. Bu. Makanya hati-hati. Naik lanjut kajiannya. Mohon maaf. Ibu pernah makan babi? Mohon maaf nih bahasa dikasarin. Bu, pernah makan babi? Kenapa nggak pernah makan babi? Hah? Haram Pak Ustadz. Itulah tadi. Kita selalu mengkaji yang tampak, tidak mengkaji yang tidak tampak. Oh, babi itu diharamkan ya Ustaz. Dan di dalam babi itu ada penyakit-penyakit ya Ustaz, maka diharamkan. Ibu, saya terangin, daging babi tidak begitu berbahaya. Paling tidak berbahaya pada yang makan daging babi. Tapi yang paling berbahaya adalah sifat babi. Tidak pernah kita kaji sifat babinya, yang kita kaji babinya saja. Jangankan makan babinya, lihat babinya saja sudah tidak mau. Betul? Betul Bu? Tidak pernah kita kaji sifat babi. Bu, sifat babi itu apa Bu? Sifat babi itu menyeruduk, larinya lurus tapi numbur-numbur terus. Betul? Sifat babi itu merusak. Orang nanam ubi, nanam jagung, besok pagi ubinya yang sudah siap panen, jagung yang siap panen hancur semua. Dibuat babi. Jadi babi itu sifatnya kalau yang hobinya merusak kehidupan orang lain, berarti sudah mulai dapat ilmunya. Berarti bagi yang hobinya merusak kehidupan orang lain, babi. Yang hobinya memfitnah, mencela maki orang lain, babi. Makanya di dalam Al-Quran Bu, engkau manusia seperti anjing. Apa sih sifat anjing? Dijawab oleh filsafat Indonesia. Apa filsafat Indonesia Bu? Biarlah anjing menggonggong, kabilah tetap. Sekarang saya mau tanya Bu, itu filsafat untuk bangsa anjing atau apa Bu? Untuk bangsa anjing atau manusia? Untuk manusia yang bersifat anjing. Anjing itu kalau kita lewat, mau kita kenal, gak kita kenal, kalau dak akrab nian, teruslah kita digonggong-gonggongin. Betul? Nah, itulah kita Bu ya. Orang salah, apalagi orang tidak salah, apalagi orang salah, gonggonglah kita kemana-mana. Ya Bu? Betul Bu? Itu berarti yang gonggong kemana-mana, yang ngomongin orang kemana-mana, berarti sudah dapat ilmunya ya. Besok silakan Ibu praktekkan. Ketika Ibu mau ngomongin orang, iya ya, saya ini berarti bukan manusia. Gitu. Maka yang dikatakan dalam Al-Quran, jadilah kamu kera-kera yang hina. Apa sih sifat kera? Sifat kera itu Bu, Ibu pernah jalan ke Bali? Kalau di Bali itu Bu, kerau-kerau itu dilepas Bu, nggak dikurung.
Ya paling tidak ke Taman Rimba lah nengok kero. Apalagi ibu pakai kacamata hitam, makin jadi keroyo. Ibu kasih pisang, ndak ibu kasih pisang, tengok mulut si kero. Bu, tengok mulut si kero. Ngapa ibu? Mencibir terus. Betul bu? Betul bu? Itu sifat kero. Biasanya nampak sifat keroni di bulan puasa. Bukan tidak banyak di kehidupan sehari-hari, tapi yang sering terjadi di bulan puasa. Kero itu dibagi maupun tidak dibagi pisang, dia cibir-cibir terus. Bulan puasa diberikan kepada kita untuk saling berbagi. Ketika orang miskin tadi ingin menjalankan mau berbagi, karena dia miskin, dia bagilah apa adonyo. Kita yang nerima, sok-sok anak ngasih-ngasih, yang banyak kuahnya baik. Bu, mencibir gak itu? Mencibir gak? Makanya bu, Al-Quran 30 juz, surah An-Nas di mana bu? Surah An-Nas ada di terakhir dari Al-Quran. Betul? Artinya siapa yang betul-betul menggunakan Al-Quran, insya Allah dia yang akan menjadi manusia. Tapi yang tidak menggunakan Al-Quran belum tentu. Jangan bangga. Saya berharap habis selesai ceramah kita ini, besok bu, hati-hati ketika ibu sedang ngomongin orang, virus corona sedang mengincar Anda. Hati-hati saja. Makanya virus corona ini semakin jadi, tidak berkurang, betul? Karena manusia tidak mau belajar mengkaji ke dalam diri, tidak belajar memperbaiki diri. Kata virus corona kepada Allah, melaporkan, lapor ya Allah. Kata virus corona, bagaimana dengan kami ya Allah? Tugas kami ini ya Allah, kata virus corona. Maka Allah bilang, bagaimana keadaan manusia? Oh ya Allah, manusia saat ini belum juga mau berubah. Kata Allah, kalau begitu lanjutkan. Ya bu, ya bu. Jadi yang pertama, bagaimana kita tidak terkena virus corona? Yang pertama, kaji tauhid mendalam. Yang kedua, introspeksi diri, rubah dan buang sifat-sifat binatang dalam diri kita, jadikan sifat manusia yang paling sempurna. Kemudian yang ketiga, hati-hati belajar tauhid. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan kehendak Allah. Hati-hati bu, karena belajar tauhid tipis sekali dengan takabur. Ya bu, tipis dengan takabur. Yang mana itu takabur? Belajar tauhid tapi tidak dikaji mendalam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan kehendak Allah. Karena belajar seperti itu langsung komen, makhluk sama makhluk tidak bisa saling menyakiti. Ini salah kaji. Betul segalanya kepada Allah, tapi jangan salah kaji. Mentang-mentang belajar keyakinan makhluk sama makhluk tidak saling bisa menyakitin. Harimau lapar dideketin Allah.
Ngomong pula harimau, engkau adalah makhluk Allah, sesama makhluk Allah tidak bisa saling menyakiti atas izin Allah. Sebelum selesai kita ngomong, harimau lapar, kata harimau. Belajar lagi di sini. Harimau punya ikhtiar, kita juga punya ikhtiar. Ikhtiar manusia sama ikhtiar harimau beda. Harimau lapar, dia lapar kepada Allah. Ya Allah, aku lapar. Kata Allah, ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiar ya Allah? Cari makan. Maka harimau tidak dibatasi apa saja yang harus dimakan. Betul Bu? Ketemu manusia ya manusia yang dimakan. Itu harimau. Tapi ya manusia sifatnya binatang. Jadi ibu yang berbahagia, kalau ikhtiar kita manusia cari makan, tidak sikut sana, tidak sikut sini, tidak tendang sana, tidak tendang sini. Yang sikut sana, sikut sini, itulah hadir dalam dirinya sifat binatang. Ya Bu. Yang keempat, jaga daya tahan tubuh. Ya Bu ya. Ya. Jaga daya tahan tubuh dengan memasukkan imun atau vitamin-vitamin ke dalam tubuh kita, menambah ya. Jadi ibu yang berbahagia, balik ke apa namanya tadi, ke masker ya. Artinya masker tidak bisa menjauhkan diri kita dari virus corona ya. Tapi untuk belajar tauhidnya kita harus berikhtiar. Kan gitu? Artinya apa? Memakai masker adalah salah satu ikhtiar. Ya, makanya ikuti aturan pemerintah, jaga jarak, jarang keluar rumah seadanya, seperlunya, kemudian ya menggunakan masker, kemudian menghadirkan apa nama itu untuk membersihkan tubuh kita, membersihkan tangan kita. Artikan hidupkan budaya hidup bersih di dalam diri kita. Makanya sering-sering berwudu dan sholat insya Allah. Jadi ibu yang berbahagia ya, 4 cara ini untuk menghindarkan kita daripada virus corona. Insya Allah bebaslah ibu dari virus corona. Karena kenapa kata Allah, yang masuk ke rumahku pasti aman. Ya, semoga bermanfaat ibu yang berbahagia. Makanya Bu, Iwan Fals itu sangat pintar menulis lagu ya Bu ya. Apa lagunya Bu? Lagu Iwan Fals itu cerita tikus. Betul nggak Bu? Tikus kan gitu dah katanya. Apa? Menggerogotin kan gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi artinya apa? Kalau ingin jadi manusia dan diri kita, jagalah Islam kita, insya Allah. Perbanyak sedekah, perbanyak perbaikan diri, perbanyak ingat sama Allah, perbanyak taubat, insya Allah kita akan dibebaskan daripada virus corona. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih tak kurang saya mohon maaf. Kira-kira ada yang ingin bertanya, Bu? Ada yang ingin bertanya? Ya, memang 1/4 lagi jam 5. Pas. Al-Ahzab ayat 33, surah ke-33. Tapi ceritanya itu kalau tidak diterangkan seperti ini nggak bisa ketemu pemahamannya, ya. Tapi baca aja di situ. Yang jelas di situ ada disuruh tinggallah di dalam rumah, ya, agar diampuni dosa. Ya, itu mutasyabihat Bu. Tapi kalau kita baca secara tidak mutasyabihat, kita hanya melarikan kepada cerita istri-istri Nabi, ya.
Jadi ibu yang berbahagia, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Hadirkan dalam diri kami sifat itu, ya Allah, teraplikasikan dalam kehidupan kami, yang mau saling mengasihi dan menyayangi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pemaaf, ya Allah. Hadirkan dalam diri kami sifat yang mau memaafkan, ya Allah, dan saling memaafkan, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah. Hadirkan dalam diri kami sifat yang mau mengampuni, ya Allah, hingga hilang rasa dendam dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Lembut, ya Allah. Hadirkan dalam diri kami sifat kelembutan itu, ya Allah, hingga menghilangkan amarah kami, ya Allah, hingga menghilangkan ego kami, ya Allah, hingga menghilangkan sifat rasa dan sok taunya kami, ya Allah, dan kesombongan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Bijaksana, ya Allah. Hadirkan dalam diri kami sifat kebijaksanaan itu, ya Allah, dalam menghadapi segala masalah, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha segala-galanya, ya Allah. Kami bermohon dan bermunajat kehadirat Engkau, ya Allah. Kabulkan permohonan kami ini, ya Allah. Hadirkan dan kuatkan agar kami dapat menjalankannya, ya Allah. Dan buatlah kami dapat mengakhiri hidup kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segalanya. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudariku, mari kita bersama-sama kita hadapi virus corona ini dengan kesabaran dan tawakal kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana virus corona ini adalah ujian dan juga imbas bagi orang-orang yang beriman dan yang tidak berdosa, serta teguran keras bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang menyepelekan dan mengecilkan segala sesuatu. Cubitlah tanganmu keras-keras, tentu akan terasa sakit. Apakah harus virus corona ini hadir dalam dirimu baru engkau yakin virus corona itu ada, bukan dibuat-buat? Selayaknya kita berterima kasih akan upaya pemerintah kita untuk mengatasi semua ini. Mari kita bersama-sama untuk mengatasinya. Terima kasih Pak Presidenku serta seluruh kepemerintahan. Tetap kuat, semangat, dan sabar walaupun upaya untuk mengatasi selalu dihadapi fitnahan, cacian, dan prasangka buruk masyarakat. Terima kasih para ibu bapak, dokter, para perawat, dan seluruh relawan COVID-19. Engkau telah rela berpisah dengan keluargamu. Engkau telah rela mengenyampingkan kebahagiaanmu bersama keluargamu. Dan bahkan melawan ketakutan, melawan kecemasan dalam membantu seluruh pasien. Bahkan menjadi ujung tombak dan garda terdepan walaupun nyawamu menjadi taruhannya. Terima kasih para kiai kita, para ulama kita, tentunya daripada para MUI Indonesia, Majelis Ulama Islam Indonesia. Terima kasih para ustazah. Terima kasih akan bantuan nasihat-nasihatmu dalam menyampaikan untuk berikhtiar
di dalam mengatasi virus corona ini. Semoga kita semua selalu dalam berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ini hingga hilang di bumi Indonesia tercinta, bahkan seluruh dunia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.